Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sinta Kasari dari kelas MA21B02. Sesuai dengan thumbnailnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar dari statistika. Oke, langsung saja. Pertama yaitu adalah statistika. Apa sih statistika itu? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Secara umumnya, statistika ini digunakan untuk membuka informasi numerik tentang suatu populasi atau sampel dan kemudian menganalisis data tersebut untuk mencari pola atau kesimpulan yang dapat digunakan untuk membuat prediksi atau membuat keputusan. Di sini ada beberapa konsep dasar dalam statistika, meliputi populasi, sampel, variabel, data, statistika deskriptif, dan juga statistika inferensial. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi itu adalah kumpulan lengkap dari semua elemen atau individu yang memenuhi suatu karakteristik atau sifat yang tertentu. Contoh dari populasi ini itu adalah populasi siswa SMA di suatu kota. Yang kedua itu adalah sampel. Sampel adalah subkelompok yang diambil dari populasi dan digunakan untuk melakukan pengukuran atau pengambilan data. Contoh dari sampel ini adalah sampel siswa SMA yang diambil secara acak dari populasi siswa SMA di suatu kota. Di samping itu, dalam populasi dan sampel ini ada yang dinamakan dengan sampling. Nah, untuk sampling ini adalah proses pemilihan sebagian dari populasi sebagai representasi keseluruhan populasi. Sampling dilakukan untuk menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengambilan data. Dalam sampling, penting untuk memilih sampel yang representatif agar hasil analisisnya dapat dianggap valid dan kuat. Nah, dalam populasi dan sampel ini terdapat perbedaan, walaupun dalam pengertian hampir serupa, namun terdapat perbedaan, yaitu dari segi ukuran, kepentingan, kemudahan, dan generalisasi. Kalau dalam ukuran, perbedaannya itu populasi lebih besar daripada sampel. Populasi itu mencakup seluruh kelompok yang menjadi fokus penelitian, sementara kalau sampel itu hanya merupakan bagian dari populasi, jadi nggak sebanyak populasi. Seperti itu. Kalau misalnya yang kedua itu berdasarkan kepentingannya, kalau populasi itu lebih penting dari sampel karena populasi mencakup seluruh kelompok yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini jadinya lebih relevan, signifikan dibanding dengan hasil yang didapatkan dari sampel, karena sampel itu hanya sebagian saja, tidak menyeluruh. Yang selanjutnya perbedaannya berdasarkan kemudahannya. Nah, sampel ini kalau berdasarkan kemudahannya, sampel ini lebih mudah untuk diambil dan diukur dibandingkan dengan populasi. Karena populasi itu bisa sangat besar, maka seringkali sulit untuk mengumpulkan datanya yang lebih lengkap dan akurat dari seluruh populasi. Oleh karena itu, sampel ini dipilih untuk menggantikan populasi dan memberikan hasil yang cukup representatif. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah perbedaan dalam generalisasinya. Hasil dari sampel ini bisa digeneralisasikan ke populasi. Jika sampel diambil dengan cara yang benar, maka hasil dari sampel ini bisa digeneralisasikan ke populasi secara keseluruhan. Ini berarti bahwa hasil dari penelitian sampel bisa mewakili hasil yang akan didapatkan jika seluruh populasi itu diukur. Namun generalisasi ini tergantung pada ukuran sampelnya, metode pengambilan sampelnya, dan juga variasi dalam populasinya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data. Nah, data ini adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengalaman. Data ini dibagi menjadi data kualitatif, data kuantitatif, data diskret, data kontinu, data primer, dan data sekunder. Nah, penjelasannya itu adalah untuk data kualitatif, yaitu adalah data yang menggambarkan sifat-sifat atau kualitas dari suatu objek atau fenomena. Data kualitatif ini berbentuknya deskripsi atau keterangan. Untuk contohnya itu ada warna, aroma, rasa, dan keadaan fisik. Dalam data kualitatif ini biasanya tidak dapat diukur dengan angka atau bilangan.
Selanjutnya itu ada data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif ini adalah data yang dapat diukur dengan bilangan atau angka. Data kuantitatif ini bisa berbentuk diskret atau kontinu. Contohnya adalah berat, harga, tinggi, dan usia. Data kuantitatif ini bisa diolah dengan menggunakan statistik dan matematika. Untuk selanjutnya, yaitu adalah data diskret. Data diskret ini adalah data yang hanya dapat diambil nilai-nilai tertentu atau terpisah. Contohnya adalah jumlah anak dalam keluarga, jumlah buku di rak, jumlah siswa dalam kelas. Data diskret ini hanya berupa bilangan bulat. Selanjutnya adalah data kontinu. Data kontinu ini adalah data yang dapat diambil dari nilai-nilai di antara batasan-batasan tertentu. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan suhu tubuh. Data kontinu ini bisa berupa bilangan pecahan atau bilangan desimal. Nah, selanjutnya adalah data primer. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama seperti survei atau eksperimen. Data primer ini bersifat baru dan orisinal dan biasanya lebih mahal untuk dikumpulkan pada data sekunder. Selanjutnya itu adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain dan tersedia untuk digunakan kembali. Contohnya adalah laporan dari lembaga pemerintah atau arsip perusahaan. Data sekunder ini biasanya lebih murah dan cepat untuk diperoleh daripada data primer. Selain itu, di data ini ada yang namanya outlier, normalisasi data, dan juga distribusi data. Nah, untuk outlier ini adalah pensilan atau data yang jauh berbeda dengan nilai lain pada set data. Outlier ini dapat mempengaruhi analisis statistik, sehingga perlu diperhatikan dan diproses secara khusus. Outlier ini dapat terjadi karena kesalahan pengukuran, data yang tidak lengkap, setelah itu juga akibat atau gara-gara fenomena yang tidak biasa. Selanjutnya adalah normalisasi data. Normalisasi data ini adalah proses untuk mengubah data dalam skala tertentu ke dalam skala normal atau skala standar. Normalisasi data ini dilakukan untuk mempermudah perbandingan dan analisis antara data yang berbeda dari skala. Contohnya normalisasi data adalah mengubah nilai-nilai data dari skala 0 sampai 100 ke dalam skala 0 sampai 1. Selanjutnya, yaitu adalah distribusi data. Distribusi data ini mengacu pada cara data terdistribusi atau tersebar dalam set data. Distribusi data ini dapat dipelajari melalui grafik atau histogram. Selain itu, distribusi data ini yang umumnya adalah distribusi normal atau Gaussian yang memiliki bentuk seperti lonceng dan simetris. Nah, itu tadi pembahasan mengenai data. Selanjutnya saya akan membahas mengenai variabel. Nah, variabel ini adalah karakteristik atau sifat yang diamati pada setiap elemen atau individu dalam populasi atau sampel. Nah, dalam variabel ini terdapat yang namanya correlation. Correlation atau korelasi adalah hubungan antara dua variabel dalam set data. Korelasi ini dapat diukur menggunakan koefisien korelasi seperti Pearson atau Spearman. Korelasi yang positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan korelasi yang negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran. Dalam statistika ini juga terdapat yang namanya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini mengacu pada informasi yang diperoleh dari data yang telah kita kumpulkan. Dalam skala pengukuran ini terdapat 4 jenis skala, yaitu yang pertama adalah skala nominal. Nah, untuk skala nominal ini adalah jenis skala yang hanya memberikan kategori atau label pada data. Skala nominal ini tidak memiliki urutan atau nilai yang berarti. Contohnya yaitu jenis kelamin, status pernikahan, atau warna. Kategori tersebut hanya memiliki nilai diskriminasi. Nah, maksudnya nilai diskriminasi itu artinya kategori tersebut dapat dibedakan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu adalah skala ordinal. Nah, skala ordinal ini adalah jenis skala yang memberikan urutan pada data. Urutan-urutan tersebut tidak memerlukan jarak antara nilai dan tidak memiliki nilai yang berarti. Nah, contohnya adalah peringkat dalam kompetisi, level pendidikan, atau skala kepuasan. Nah, urutan tersebut hanya memperlihatkan nilai relatif antara satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu adalah skala interval. Nah, untuk skala interval ini adalah jenis skala yang memberikan nilai yang berarti pada data. Skala interval ini memiliki nilai yang berarti dan jarak nilai yang tetap. Contohnya adalah suhu Celcius atau Fahrenheit, jam dan menit, atau tingkatan kecerahan pada layar komputer. Skala interval ini tidak memiliki nilai titik nol yang sejati. Artinya nilai nol ini bukanlah nilai nol absolut. Selanjutnya yaitu adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah jenis skala yang memiliki titik nol yang sejati dan jarak antara nilainya yang tetap. Nah, untuk skala rasio ini memiliki nilai yang berarti, contohnya itu adalah urutan dan titik nol yang sejati, contohnya adalah tinggi badan, berat badan, waktu, dan uang. Skala rasio ini memungkinkan dilakukannya operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai statistika inferensial dan statistika deskriptif. Nah, untuk statistika inferensial ini adalah metode statistik yang digunakan untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai populasi dengan menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Nah, tujuannya adalah untuk menyimpulkan karakteristik populasi yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, seperti mean, variance, dan proporsi. Dalam statistika inferensial ini, kita menggunakan teknik seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas dari data yang tersedia. Contohnya dari teknik statistika inferensial ini yaitu adalah uji T, uji Chi kuadrat, uji ANOVA, analisis regresi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum, meringkas, dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data yang telah dikumpulkan dan menjelaskan karakteristiknya secara numerik dan visual. Nah, untuk statistika deskriptif ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pola, tendensi, dan variabel dalam data. Contoh dari statistika deskriptif ini adalah mean, median, mode, variance, standar deviasi, histogram, diagram Batang, dan lain-lain. Dari penjelasan yang sudah saya terangkan, dari semua konsep yang berkaitan dalam pengolahan analisis data, untuk melakukan analisis statistik yang valid dan juga akurat ini perlu sekali memahami konsep-konsep data yang tadi sudah saya jelaskan tersebut, serta memilih metode analisis yang tepat dan sesuai dengan tujuan analisis dan jenis data yang kita miliki. Ya, seperti itulah kesimpulannya. Untuk saat ini penjelasan yang saya dapat paparkan hanya sebagian seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.